Selamat belajar ya. Jangan lupa share, subscribe, like, komentari, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sebelum mengenal aplikasi GeoGebra, terlebih dahulu kita harus menginstal. Langkah awal kita download dulu aplikasinya di website GeoGebra di geogebra.org. Kemudian pada tampilan website ini kita menuju ke app download, kemudian kita pilih GeoGebra Classic 5 karena ini akan kita pelajari. Download, kemudian setelah selesai download silakan diinstal. Kemudian jika sudah diinstal, mari kita buka. Ini tampilan shortcut GeoGebra. Oke, kita mulai dari tampilan awal. Pada tampilan awal GeoGebra Classic 5 ini, itu yang pertama ada menu, kemudian di bawahnya ada toolbar, kemudian yang ketiga ada tampilan atau view-nya. Yang pertama di sini untuk di awal kita membuka GeoGebra itu ada dua tampilan yang ditampilkan. Yang pertama tampilan algebra, kemudian yang kedua tampilan grafik. Nah, sebenarnya di GeoGebra itu setidaknya ada 6 tampilan yang disediakan, yaitu yang pertama grafik, yang kedua CAS atau komputer algebra system, kemudian yang ketiga geometri, kemudian yang keempat 3D grafik, kemudian kelima spreadsheet. Ini mirip dengan spreadsheet untuk kalau misalnya di Microsoft itu Excel-nya. Kemudian yang terakhir ada probability. Nah, untuk mengenal setiap tampilan di sini, kita perlu mengenal menu-menu yang ada. Yang pertama untuk file, di sini sama dengan aplikasi yang lain. Di sini ada fasilitas ekspornya. Jadi apa yang kita buat bisa diekspor dalam bentuk gambar PNG, kemudian gambar bergerak, animate GIF, kemudian bisa juga di copy ke aplikasi yang lain, misalnya ke Word, kemudian ke PowerPoint juga bisa. Kemudian selanjutnya menu edit, ini sama saja, bisa kita insert gambar di sini. Kemudian view, nah seperti yang sudah saya katakan tadi, inilah tampilan yang disediakan di GeoGebra. Nanti kita akan perkenalkan satu persatu. Kemudian ada option di sini ada bentuk jenis font yang digunakan, ukurannya, kemudian bahasa yang digunakan. Kalau misalnya kita ingin menggunakan ini pakai bahasa Indonesia juga bisa, menggunakan language, kemudian cari Indonesia. Nah, maka nanti akan tampilannya berubah menjadi menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita juga bisa mengcustom toolbar yang ada. Silakan di custom sendiri, coba sendiri. Nah, jadi itu menu bar yang ada di GeoGebra. Kemudian berikutnya di bawahnya ada toolbar. Toolbar ini fungsinya untuk menggambar yang kita inginkan, mulai dari line, point gitu ya, dari point, line, kemudian perpendicular, kemudian ada polygon, ada circle, lingkaran gitu ya, ellipse, kemudian angle, sudut, kemudian reflect, about line, artinya untuk ini untuk tools untuk transformasi, ada refleksi, kemudian rotasi, translasi, ada dilatasi. Kemudian ada juga tools untuk slider, ini gunanya untuk animasi, text, artinya untuk menginput teks, image, untuk menginput gambar, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga di sini disediakan menu tools tambahan.
berupa zoom in, zoom out, show, kemudian copy paste gitu ya, dan juga ada delete. Nah, itu toolbar yang ada di GeoGebra. Kemudian tampilan yang ada di GeoGebra. Yang pertama, tampilan algebra. Nah, untuk tampilan algebra di sini gunanya untuk menampilkan apa yang divisualisasi akan didefinisikan di view algebra ini. Misalnya contoh saya menggambar titik misalnya, titik di sini. Nah, seperti ini. Titik ini letaknya 2,3 di titik koordinat. Maka di tampilan algebra akan didefinisikan bahwa titik A itu koordinatnya 2,3 seperti itu. Begitu juga misalnya kita membuat yang lainnya, misalnya membuat poligon. Misalnya saya membuat segitiga. Nah, seperti ini. Maka segitiga ini akan didefinisikan setiap unsurnya, gitu. Setiap unsurnya, bagiannya. Misalnya titik, kemudian line, garis ya, garis. Begitu juga dengan daerahnya. Misalnya ini, maka inilah triangle, berarti segitiga gitu ya, segitiga. Kemudian ini setiap segmen garisnya, ada segmen C, B, D. Kemudian ada titik sudutnya dari B, C, D. Seperti itu. Jadi algebra ini mendefinisikan setiap visualisasi yang kita buat. Seperti itu. Kemudian tampilan grafik, ini tampilan grafik sebenarnya ketika kita mengcustom tampilannya juga bisa, nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya ada view spreadsheet. Nah, untuk view spreadsheet itu hampir mirip dengan Excel ya, hampir mirip dengan Excel, dia menggunakan sel-sel. Nah, di sini nanti ketika misalnya ini saya hapus dulu. Ketika misalnya kita mengisi di sini sebuah variabel, misalnya x dikurangi 2. Nah, maka akan dia didefinisikan ke tampilan grafik. Begitu juga kalau misalnya kita membuat sebuah persamaan kurva, misalnya x kuadrat ditambah 5, maka akan terdefinisi sebuah parabola gitu. Jadi seperti itu, apapun yang kita ketik di sini akan didefinisikan dalam visualisasi jika dia itu mengandung sebuah variabel x dan y. Itu untuk tampilan spreadsheet. Kemudian yang berikutnya, tampilan yang berikutnya ada CAS, Computer Algebra System. Nah, untuk tampilan CAS ini itu gunanya mirip dengan kalkulator saintifik. Misalnya saya ketik di sini 24. Kemudian saya ingin cari faktornya, faktor dari 24. Tinggal saya klik aja nih faktor. Klik faktor, maka akan difaktorkan secara otomatis. Kemudian misalnya saya ketik misalnya 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4. Nah, misalnya ini saya buat seperti ini, lalu saya ingin cari integralnya. Nah, maka saya tinggal cari integral. Sudah integral, saya klik. Nah, inilah hasil pengintegralan dari bentuk ini. Nah, begitu juga dengan fungsi-fungsi yang lain, silakan kita bisa mencobanya. Seperti itu ya. Jadi itu untuk tampilan CAS, Computer Algebra System. Kemudian tampilan berikutnya ada tampilan grafik. Nah, untuk tampilan grafik ini disediakan ada dua buah yang sebenarnya kegunaannya sama, fungsinya sama,
cuman jika kita ini akan kita perlukan ketika misalnya visualisasinya terpisah. Dia akan bisa muncul nih dua-duanya. Misalnya ini grafik yang pertama tadi, ini grafik, berarti grafik 1. Kemudian kita klik grafik 2. Nah, maka nanti akan muncul tampilan grafik 2. Nah, kemudian tampilannya ini berbeda, cuman kita bisa set dia seperti yang lain gitu. Artinya yang ini bisa kita set seperti grafik 2 bisa kita set seperti grafik yang satu ini. Misalnya untuk menentukan grafik ini, misalnya ada grid, kemudian ada sumbu X, sumbu Y, ini juga seperti itu. Ini bisa kita buatkan gridnya. Nah, seperti itu. Jadi ini custom tampilannya ada di sini. Nanti lengkapnya nanti ada di properties, grafik properties. Ini untuk tampilan awal saja dulu. Jadi grafik itu disediakan ada 2 yang fungsinya sama. Kemudian tampilan yang berikutnya adalah tampilan 3D grafik. Nah, untuk tampilan 3D grafik ini adalah tampilan 3 dimensi sebuah objek. Misalnya kita mau menggambar sesuatu, nah, jadi kita bisa membedakan antara ketika kita bekerja di grafik, ya, grafik 2 dimensi. Nah, tools yang disediakan berbeda dengan ketika kita bekerja di 3 dimensi. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin menggambar, misalnya kita ingin menggambar ini kerucut misalnya, cone, kita ini ya. Nah, tinggal kita ketikkan radius dari kerucut tersebut, misalnya radiusnya 1. Nah, maka akan terbentuk sebuah kerucut gitu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengcustom tampilan, nah, sama dengan di grafik 2 dimensi, ini juga punya untuk kita mengatur tampilan. Misalnya saya akan menghilangkan datarnya, area datar. Kemudian saya hilangkan juga garis koordinatnya. Nah, seperti ini. Maka tinggal yang terlihat adalah kerucutnya. Kemudian juga ada di sini ditampilkan dari depan, dari atas, gitu ya. View toward X, Y plane. Nah, artinya akan terlihat dari atas ya. Kalau kita klik ini, maka dia akan terlihat dari atas. Kemudian kalau kita klik yang ini back depan, gitu ya, X, Y, Z, nanti dia akan dari depan. Kemudian ini dari perspektif dari samping kanan, kemudian kita klik sekali lagi, maka dia akan terlihat dari samping kiri. Kemudian yang ini dari perspektif 3 dimensi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada, misalnya kita ingin menggunakan memview ini, melihat ini menggunakan kacamata 3 dimensi, projection for glass. Nah, maka nanti ketika kita menggunakan kacamata 3 dimensi, objek ini akan betul-betul terlihat nyata. Nah, nanti silakan kita bisa coba. Jadi itu tampilan dari 3D grafik. Ini saya buat normal dulu. Seperti ini. Oke, jadi itu tampilan lainnya dari GeoGebra. Kemudian ada juga tampilan construction protocol. Nah, kalau tampilan construction protocol itu maksudnya tampilan dari script atau segala sesuatu yang didefinisikan. Misalnya sebuah titik didefinisikan, misalnya titik A, intersection point, artinya
titik ini ya, titik apa namanya, titik pusat ini, kemudian dan yang lainnya gitu. Kemudian cone didefinisikan sebagai cone atau kerucut. Kemudian surface artinya daerahnya. Kemudian ada juga circle, berarti daerah lingkarannya, yang ini alasnya ini. Jadi seperti itu untuk construction protocol. Kemudian ada lagi probability calculator. Nah, saya tutup dulu yang lain. Oke, misalnya probability calculator ini maksudnya mirip dengan kita membuat sebuah grafik secara instan gitu. Misalnya grafik distribusi normal gitu ya, kemudian grafik C kuadrat seperti ini bisa kita langsung buat secara instan. Kemudian grafik distribusi frekuensi, kemudian binomial, kemudian ada juga Pascal seperti ini. Nah, jadi ini sudah terbentuk, tinggal kita menyesuaikan nilai setiap titiknya gitu. Jadi ini tampilan yang sungguh luar biasa dari aplikasi GeoGebra. Oke, jadi itu untuk sementara terkait dengan tampilan yang disediakan oleh GeoGebra.